Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Ayu Nurita. Dan di video kali ini aku akan memberikan tutorial untuk adik-adik dan juga teman-teman semuanya mengenai tutorial membuat dokumen dalam bentuk Word ataupun PDF di handphone. Di sini aku akan menjelaskan dan juga menunjukkan ke kalian semuanya dengan 3 aplikasi. Yang pertama Office, yang kedua VPS, dan yang ketiga menggunakan Note. Dan untuk tutorial kali ini aku menggunakan smartphone bermerek Samsung. Untuk adik-adik ataupun teman-teman semuanya yang smartphone-nya itu bukan Samsung, bisa disesuaikan ya. Nah, dengan kecanggihan teknologi ini, adik-adik bisa mengerjakan tugas hanya dengan menggunakan handphone. Dan adik-adik bisa membuat file berbentuk dokumen Word, Excel, ataupun PowerPoint. Jadi adik-adik tidak perlu menggunakan laptop ataupun komputer untuk mengerjakan tugas. Dan semoga dengan tutorial ini juga membantu adik-adik dalam pengerjaan tugas dan bisa lebih menggali lagi kemampuan smartphone kita. Jadi smartphone itu tidak hanya untuk bermain sosial media ataupun game saja ya. Kita juga bisa mengerjakan tugas dengan smartphone, mengedit video, dan melakukan banyak hal yang lainnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia tutorialnya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan cara membuat tugas menggunakan Word. Nanti bisa adik-adik simpan dengan file dokumen ataupun PDF. Nah, yang pertama, setelah adik-adik membuka HP, adik-adik masuk ke menu ya, dan adik-adik pilih Office. Lalu kita klik ya kan. Nah, di sini kan ada tanda plus. Nah, ini silahkan adik-adik klik tanda plusnya. Di sini muncul di create, adik-adik bisa memilih Word, Excel, PowerPoint, atau Forms. Nah, karena kita mau membuat file dokumen yang mana itu adalah Word ya kan. Nah, itu kita klik yang Word. Di sini ada scan tag, dictate, blank dokumen, dan create from template. Nah, di sini kita klik yang blank dokumen karena kita akan membuat yang baru gitu kan. Nah, ini tampilannya, ini ada yang tampilan HP dan ini kalau kakak klik atas ini yang tampilan seperti di layar komputer gitu. Kalau yang ini kan tampilan sesuai dengan HP kita, jadi mobile view. Kalau ini kayak di laptop atau komputer kita gitu ya. Setelah itu, nah ini kan muncul garis kedip-kedip itu, kita klik dan kita tinggal tulis saja kita mau menulis apa gitu kan, tugasnya apa, membuat laporan atau membuat cerita. Kita tulis dulu judulnya. Nah, di sini untuk mengaturnya ini ada tanda anak panah ke atas, kita klik gitu ya. Nah, ini nanti di sini kalau home nanti ada memilih ini ya, ini memilih fontnya, jenis fontnya itu apa, mau Times New Roman, terus ada Calibri, ada Comics dan lain sebagainya. Ada Arial Black juga gitu kan. Kita pilih yang umum itu adalah Times New Roman. Kita cari ya Times New Roman. Nah, ini kita ketemu, lalu kita klik. Size-nya ini adik-adik pilih sesuai dengan ketentuan. Kalau biasanya untuk membuat dokumen-dokumen atau mengetik formal itu 12 ya. Kita sudah klik ya kan.
sudah sesuai. Lalu di sini juga ada insert blank, ini ada blank page, ini untuk menambah halaman baru. Ada scan dokumen, tabel ini itu adik-adik bisa menambahkan tabel, lalu di picture adik-adik bisa menambahkan gambar, lalu di shapes ini adik-adik bisa menambahkan bentuk-bentuk ya. Nih di sini. Kalau adik ini hampir sama seperti adik-adik membuka Microsoft Word di komputer gitu ya. Hanya bedanya ini versi mobilenya gitu. Ini shapes, lalu ada text box, terus ada di sini ada mengatur halamannya juga gitu kan, page number. Nah ini, lalu ada endnote, footnote, kayak gitu, rumus juga ya. Lalu kita ada draw ini untuk adik-adik menulis dengan sentuhan adik-adik gitu ya. Jadi misalnya ini, nah ini untuk misal mau menggambar-gambar atau menjelaskan menggunakan apa ya, tulisannya adik-adik gitu. Nah setelah itu kita di layout. Nah ini untuk mengatur margin atau rata kanan kiri gitu kan, di tampilan kertas adik-adik nantinya. Jadi ini merapikan tulisan adik-adik di Word. Nah ini untuk pilihan kertasnya mau A3, A4 gitu kan, atau F4. Ini masih inci ya, tanda petik 2 di atas itu untuk lambang inci. Oh ya, kita kembali lagi ke menu home ya. Tadi kakak belum scroll ke bawah. Ini ada bullets and numbering. Lalu di sini ada rata kanan kiri. Ini mau hurufnya ada di tengah atau di samping kanan atau samping kiri, atau misalnya paragraf mau dirapikan ratanya kanan kiri gitu. Ini kita pilih yang di tengah dulu untuk kita membuat judul. Misalnya judulnya cerita maling kundang. Lalu kita kembalikan di kanan, kiri, dan kita mengetik ceritanya. Atau kalau adik-adik sedang membuat laporan, nah adik-adik bisa juga langsung tuliskan laporannya. Ini kakak tulis asal aja ya, supaya kita lebih cepat begitu. Nah seperti ini. Nah setelah adik-adik selesai membuat laporan ataupun ceritanya, ini saatnya kita untuk menyimpan hasil ketikan kita, yaitu dengan cara adik-adik klik tanda titik 3 di atas. Lalu akan muncul pilihan atau tampilan seperti ini ya kan, dan adik-adik bisa klik di save as. Lalu adik-adik pilih adik-adik mau menyimpannya di mana. Kalau kakak di sini akan menyimpan di this device atau di HP kakak gitu kan. Nah ini ada, nanti ada pilihannya mau di dokumen, di download, di folder mana gitu ya. Oke, kakak akan menyimpannya itu di dokumen. Jadi kakak pilih dokumen, dan jangan lupa adik-adik untuk rename-nya ada di bawah sini. Adik-adik hapus dulu yang tadi, lalu adik-adik bisa menuliskan judul yang adik-adik mau. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita jangan lupa klik save. Nah gimana caranya adik-adik tahu kalau ini sudah disimpan? Yaitu kita lihat di atas, ini ada nama yang warnanya biru itu. Nah itu kan ada tulisan yang sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi ya kan, filenya mau dinamain apa, dan sampingnya ada save. Nah ini berarti tulisan kita atau laporan kita atau cerita kita sudah tersimpan. Nah ini tadi ya cara adik-adik membuat laporan menggunakan Word. Lalu ini setelah tersimpan, ini adik-adik juga bisa mengirimkan file ini dalam bentuk PDF langsung ya.
Jadi caranya seperti ini, klik tanda titik 3 di atas ini ya kan, lalu muncul pilihannya dan share as PDF. Nah di sini nanti ada mau ke WhatsApp ataupun email atau yang lainnya, adik-adik tinggal pilih gitu ya. Nah ini adalah tampilan ketika adik-adik mengirimkan langsung atau share as PDF tadi ya ke WhatsApp. Jadi dia bentuknya kan langsung seperti ini, dikirim ke kontak dalam bentuk PDF. Ini kita buka. Nah akan tampilannya jadi seperti ini ya. Nah kalau adik-adik share as PDF ini kan berarti langsung dikirim ke teman adik-adik atau orang yang dituju ya kan. Adik-adik belum memiliki file PDF-nya. Jadi adik-adik bisa klik titik 3 ini, lalu kita scroll ke bawah dan kita save a copy. Nah di sini adik-adik bisa pilih bisa menyimpannya itu di HP, on this device, atau dokumen cloud, atau Google Drive, atau OneDrive, atau Dropbox. Nah ini kakak akan memilih on this device. Dan sekarang PDF ini sudah tersimpan di HP kita. Nah kak, gimana cara mengecek kembali atau membuka kembali file kita tadi yang sudah kita simpan? Nah adik-adik, yang pertama adik-adik silahkan klik menu adik-adik dan pilih My File. Nah di sini biasanya ada recent file, di mana itu adalah file-file terakhir yang kita buka atau file-file yang terakhir kita terima gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini sudah lama sekali dan adik-adik mau membuka kembali, silahkan adik-adik bisa pilih. Adik-adik harus mengingat-ingat nih file tersebut adik-adik simpan di mana. Nah kalau kakak biasanya untuk menghindari hal-hal kelupaan, kakak nggak inget dan file itu padahal penting banget nih, kakak butuh banget segera. Untuk menghindari kakak lupa naruhnya, biasanya kakak jadikan satu di folder. Jadi kakak buat satu folder yang memang itu khusus untuk file dokumen ataupun PDF yang kakak buat. Nah ini kakak coba cek langsung ke foldernya ya. Nah ini biasanya kakak menyimpannya di sini. Lalu di sini kakak mau cek untuk PDF-nya. Nah di sini jadi sudah ketemu ya, PDF-nya ada di sini. Jadi kalau kakak butuh lagi suatu ketika PDF-nya, kakak tinggal buka di folder yang kakak tuju untuk simpan tadi. Dan selanjutnya adalah tutorial yang kedua, kita akan menggunakan WPS Office. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, WPS Office, kita klik. Nah kalau kalian belum pernah masuk, maka akan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa sign in with Google. Nah kalau kalian belum punya akun, maka kalian bisa buat akun terlebih dahulu ya. Dan ketika kalian sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Nah di tampilan ini adik-adik bisa lihat ya, banyak pilihan menunya. Di sini juga bisa untuk membuat PDF menjadi dokumen, membuat dokumen translation. Jadi kalau adik-adik punya file dalam bentuk bahasa Inggris, nah adik-adik bisa langsung translate. Lalu adik-adik bisa membuat recording untuk PPT atau merekam PowerPoint. Adik-adik juga bisa mengedit PDF atau export file to PDF. Dan langsung saja kita di sini akan membuat dokumen baru. Kita klik tanda plus di sini yang udah kedip-kedip itu ya. Di sini banyak pilihannya, ada dokumen, ada PPT, ada Excel, ada PDF, teks atau scanner, folder atau upload. Ya, di sini bisa juga adik-adik scan ya. Jadi ada
berkas adik-adik yang mau di-scan bisa, sertifikat dan lain sebagainya gitu. Tinggal klik scanner terus dipaskan di file adik-adik gitu kan, di kertas adik-adik, lalu jadi deh gitu ya. Oke, di sini kakak akan menunjukkan untuk pembuatan dokumen baru. Kita klik yang doc dan tampilannya akan jadi seperti ini ya. Di sini juga bisa adik-adik membuat surat, lalu lamaran pekerjaan, terus invitation letter gitu kan, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini lebih berwarna dan beragam. Tetapi kita akan membuat laporan, maka kita klik yang blank. Kita akan membuat laporan atau cerita pendek gitu ya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu untuk kita mengatur teksnya kayak gitu, font maksudnya. Fontnya seperti apa, lalu size-nya dan lain sebagainya. Ini kita klik yang kayak bentuk daun ini, kotak-kotak ini. Nah, di sini ini ada size, ini 12. Kita ganti menjadi 12. Oke, lalu kita ke fontnya ya. Nah, di sini itu tulisan Calibri, ini adalah jenis font. Untuk di WPS memang jenis fontnya itu tidak terlalu banyak, dan yang ada tanda-tanda kuningnya ini untuk akun-akun premium. Nah, untuk WPS di kakak ini tidak ada bentuk fontnya yang Times New Roman, jadi kita tetap pakai Calibri aja ya. Nah, di sini juga ada pilihannya seperti kita di Microsoft Word di laptop ya, ada bold, italic atau underline. Lalu kita bisa juga mengubah warna untuk tulisan kita. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengatur rata kanan kiri atau tengahnya, ini di bagian yang bergaris-garis ini. Dan untuk menyesuaikan spasinya kita klik di multiple. Nah, ini juga ada pilihan kolom atau mungkin di bawah ini yang T, tulisan T ini ketika kita mau membuat rumus atau misalnya pangkat gitu ya. Oke, itu jadi ini ada home, lalu di file ini kita untuk save, bisa export to PDF ya kan. Untuk insert ini bisa kita gunakan untuk memasukkan gambar, lalu ada juga untuk kita memilih atau membuat kotak gitu kan. Membuat tabel juga bisa, atau menambah halaman. Di sini juga bisa membuat halaman, nomor-nomor halaman gitu ya, atau catatan kaki. Lalu di view di sini bisa kita mengubahnya menjadi night mode, yang mana nanti jadi hitam semua gitu kan. Atau bisa mengubah page backgroundnya jadi warna-warna yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya untuk pen. Untuk pen ini hampir sama seperti yang tadi, yang di Office tadi. Kita bisa menggambar-gambar langsung di halaman kosongnya ini gitu ya. Itu sedikit penjelasan mengenai menu-menunya. Kita kembali lagi dan sekarang kita akan menuliskan cerita kita atau laporan kita. Kalau udah mengetik sembarang supaya tidak terlalu banyak mikir, tetapi kalau adik-adik mengerjakan tugas kan ya harus benar-benar diketik ya, nggak terus yang sembarangan gini ya kan. Ini untuk adik-adik tahu aja. Setelah kita membuat laporannya, ini misalnya laporan, kalau adik-adik mau membuat cerita pendek silahkan ditulis ceritanya seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu kalau adik-adik sudah selesai membuat, lalu kita klik done. Setelah adik-adik mengklik done, nah ini nanti kalau belum masuk atau belum muncul yang share, export to PDF, picture sharing kayak gini, adik-adik bisa mengklik atau zoom in zoom out di area sini ya.
area layarnya ini. Selanjutnya kita akan save ya. Oke, klik tombol itu, ini di file, kita klik save. Nah, di sini adik-adik bisa beri nama file sesuai keinginan adik-adik, atau mungkin sesuai dengan ketentuan tugas ya. Di sini kakak akan memberikan nama file, yaitu nama kakak underscore tulisan yang kakak buat. Di sini kakak membuat laporan. Nah, misalnya seperti ini ya, laporan hasil penelitian. Lalu untuk di samping ini ada tulisan .docx ya, doc. Nah, ini kita klik, dan di sini banyak pilihannya. Ada doc saja, ada docx, ada txt, ada xml, dan pdf. Ini untuk jenis file adik-adik mau seperti apa gitu kan. Oke, di sini kakak akan memilih docx sesuai dengan yang tadi aja, tidak akan kakak rubah. Selanjutnya kita klik save. Oke, selanjutnya ketika file ini sudah tersimpan dalam bentuk dokumen, lalu adik-adik mau save ulang dalam format yang lain, nah adik-adik bisa klik save as, pilih lokasinya ada di mana. Nah, ini kakak sudah memilih lokasinya ya, di atas itu udah ada keterangannya. Lalu kakak mau save dengan nama file yang sama, hanya berbeda jenisnya. Ini kakak mau simpan ke PDF seperti ini, lalu klik export to PDF. Nah, ini berhasil, dan kalian kalau mau mengirimkan tugas tinggal cari file tadi ya. Itu tadi untuk WPS. Jadi untuk bentuk dokumen Excel dan PowerPoint itu kurang lebih hampir sama gitu caranya ya. Nah, ini kita akan cek ya file tadi. Kakak save-nya itu kan di internal storage. Nah, adik-adik bisa cek di tempat yang adik-adik simpan tadi ya. Oh ya, tadi kakak lupa sampaikan ke adik-adik, untuk file kakak yang Word tadi itu masuk di My Cloud ya. Nah, kalau adik-adik menginginkan penyimpanan di tempat yang sudah adik-adik sediakan untuk tugas-tugas, di sini kakak tadi kan lupa menjelaskan ya kan, untuk memilih lokasinya. Jadi di atas ini, di atas nama dokumen kita, di sini ada pilihan, dan ini adik-adik tinggal klik aja. Di sini ada WPS Cloud, Google Drive, atau Add Cold Storage, atau yang location. Di location ini adik-adik bisa memilih lagi mau di smartphone adik-adik atau di SD card adik-adik ya. Dan biasanya kan adik-adik sudah membuat folder gitu kan. Nah, itu disesuaikan dengan penyimpanan adik-adik. Oke, itu tadi untuk tutorial menggunakan WPS. Dan tutorial yang ketiga ini kita akan menggunakan Note. Kita klik dulu Note kita ya, aplikasi untuk membuat catatan di HP kita. Nah, di sini kita klik untuk membuat catatan baru. Nah, ini adik-adik bisa tuliskan ya kan, bentuk ceritanya seperti apa gitu. Nah, di atas ini kita bisa menuliskan judulnya. Di sini kakak membuat cerita kura-kura gitu kan. Nah, sebelum kita save dan lain-lain, mungkin kita akan bedah dulu ya menu-menunya ada apa aja. Nah, kita mulai dari yang di bawah ini yang bentuknya seperti tanda tangan. Di sini kita bisa menggambarkan kita mau menulis apa atau mencoret-coret apa gitu kan. Bisa membuat tanda tangan juga gitu. Nah, untuk yang kotak-kotak kecil ini ketika kita mau membuat bullets ya, atau dia bisa kayak misalnya kalian mau membuat catatan belanja gitu kan, misal sabun gitu. Nah, ini ketika nanti kalian sudah membelinya itu bisa diklik-klik aja, dia akan jadi tercoret gitu. Nah, selanjutnya
Ini itu untuk mengatur ini kayak bullets and numbering tadi. Kalau yang kotak-kotak ini kan kita bisa centang kayak checklist. Nah, checklist gitu. Lalu kalau yang ini kita membuat poin-poin ya. Lalu yang sebelahnya yang ada 1, 2, 3 itu untuk membuat urutan. Nah, di sini juga ada sampingnya ini untuk kita mengatur rata kanan kirinya. Di bawah ini untuk bold, italic, underline atau yang garis coret di tengah seperti itu. Lalu di sampingnya ini, di sini ini untuk kita mengubah warna fontnya. Lalu yang di ini 17 ini adalah size-nya gitu. Ini lebih simple ya. Oh ya, untuk yang bagian atas ini yang gambar seperti buku, ini untuk kita bisa melihat hasil dari tulisan kita. Lalu yang ada kayak paper clip ini itu untuk menambahkan foto atau bisa menambahkan PDF, lalu rekaman suara gitu kan, dan juga gambar. Nah, selanjutnya ketika ini sudah selesai, kita akan save ya. Ini kita tinggal klik tanda titik 3 di atas ini, lalu kita klik yang save as file. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ada yang Samsung Note file, ada yang PDF file, image file, atau text file. Oke, kita akan mencoba save ini menggunakan PDF file ya. Ini kita cari dulu atau kita tentukan dulu lokasinya mau di mana. Oke, kakak memilih di situ supaya gampang ketemunya aja sih. Kita klik dan jangan lupa lalu kita bisa mengganti nama filenya. Nah, kalau sudah jangan lupa kita klik save. Nah, ini itu udah ada keterangannya ya tadi kalau file kita atau tulisan kita ini sudah disimpan dalam bentuk PDF. Lalu kita akan mencoba save ke text file. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Lokasinya sama seperti tadi, filenya juga kakak mau beri nama yang sama juga, kita save. Nah, ini bentuknya TXT ya kalau untuk yang text file. Jadi semacam kayak kalian nulis note bukan Word gitu. Lalu kita akan cek filenya. Nah, ini untuk yang TXT, ini banyak sekali kita mau membacanya atau membukanya dengan aplikasi apa gitu kan. Kalau ini untuk adik-adik mengirimkan tugas, kakak tidak sarankan ya bentuk TXT ini. Silakan adik-adik bisa menggunakan yang PDF. Tampilannya nanti akan seperti ini. Dia tidak terlalu banyak pilihannya, kita juga tidak bisa mengatur layoutnya seperti apa gitu kan, hanya terbatas sekali gitu untuk menggunakan yang Note ini. Nah, untuk lebih maksimal tugas adik-adik supaya bisa terbaca rapi gitu kan, nah, adik-adik kakak sarankan untuk menggunakan yang Office atau yang WPS tadi. Tapi menurut kakak pribadi, kakak lebih senang menggunakan yang Office tadi. Gitu ya, semoga tutorial ini membantu adik-adik. Oke, itu tadi tutorial dari kakak. Gimana? Sudah jelas dan paham ya? Kalau adik-adik merasa kurang jelas ataupun kurang paham, bisa diulangi lagi penjelasan kakak. Semoga tutorial ini mempermudah adik-adik dan juga teman-teman semuanya untuk mengerjakan tugas ya. Oke, sekian tutorial dari kakak. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe sebagai dukungan adik-adik dan juga teman-teman semuanya dengan channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Dan share juga video ini ya, supaya teman-teman kalian yang lain bisa menonton video ini dan membantu mereka dalam mengerjakan tugas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.